Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty Season 2. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Jet Dynasty Season 2 ini yang tayang entah kapan, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Mengejutkan cerita sebelumnya. Setelah Loli peramal Xiaohuan secara mengejutkan bertemu lagi dengan Yego serta Xiaohui, ia spontan terkejut ketika melihat pria berwajah burik itu berjalan ke arahnya, diikuti dengan monyet mata tiga Xiaohui yang melompat-lompat di belakangnya. Akan tetapi ia tampak merasa kecewa karena tidak melihat batang hidung Gosli bersama mereka. Sehingga pada saat yang sama, ketika Loli Xiaohuan terkejut melihat kemunculan Yego serta Xiaohui, Yego yang terus berjalan bersama Xiaohui pun tiba-tiba menjadi fokus ketika ia melihat Xiaohuan serta Zhou Yixian berdiri di arah depan sembari menatapnya dengan tatapan aneh. Yang hal ini membuatnya langsung terkejut serta menanyakan kepada kedua kakek cucu peramal itu kenapa mereka ada di sini. Akan tetapi ketika Xiaohuan hendak menjawab pertanyaan dari Yego, Xiaohui yang bermata tajam di belakang Yego segera menyadari bahwa wanita di depannya ini adalah orang yang tampak akrab. Yang hal ini spontan membuatnya memanggil Xiaohuan dengan suara ala-ala monyetnya 2 kali serta sekaligus melompat ke sisinya. Saat Xiaohuan yang melihat ini pun segera tersenyum serta membungkuk untuk mengangkat Xiaohui yang saat ini dipenuhi kotoran daki dengan kedua tangannya, sembari menanyakan dengan tawanya kepada monyet bermata tiga itu kenapa dirinya juga ada di sini. Dan mendengar pertanyaan dari Xiaohuan, Xiaohui tampaknya mengerti serta hendak menjawab. Akan tetapi karena ia tidak bisa mengatakan sebiji pun bahasa manusia, yang bisa ia lakukan hanyalah menyeringai serta menunjuk ke belakang menggunakan kakinya, dengan tampak memberi isyarat menggunakan suara aa-nya tanpa henti kepada Xiaohuan. Yang hal ini membuat Xiaohuan jelas tampak tidak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Tetapi dari gestur yang diberikan Xiaohui, ia bisa menebak dengan benar bahwa monyet mata tiga ini bermaksud mengatakan bahwa Gosli ada di depan. Yang pada dasarnya, ketika Xiaohuan masih menebak hal ini, petir yang bergemuruh sangat keras tiba-tiba terdengar di langit, diikuti dengan turunnya tetesan besar hujan yang sangat deras. Yang hal ini membuat Xiaohuan yang melihatnya pun segera menjerit dan menggunakan tangannya untuk menutupi kepalanya, serta tanpa sadar membawa Xiaohui bersamanya untuk berlari ke arah Zhou Yixian, sembari menanyakan kepada kakeknya itu tentang hal apa yang harus mereka lakukan sekarang. Saat Zhou Yixian yang mendengar ini hanya bisa memaksakan senyum di wajahnya, sebelum pada akhirnya ia yang tidak punya pilihan lagi selain basah kuyup dengan hujan mentululkan ini pun mengajak Xiaohuan untuk dengan cepat pergi mencari tempat berteduh. Setelah mengerti dengan ajakan Zhou Yixian, Xiaohuan segera melihat ke arah langit sembari memeluk Xiaohui serta mencoba berinisiatif menangkal hujan ini yang akan membasahi tubuhnya dengan mengambil payung dari bundel di punggungnya. Tetapi pada saat yang sama, tiba-tiba suara tawa mengejek Yego terdengar di belakangnya. Yang hal ini membuat Xiaohuan segera berbalik hanya untuk melihat pria berwajah burik itu mencuri payungnya dari bundel di atas punggungnya. Yang hal ini membuat Xiaohuan pada akhirnya pasrah dengan tidak punya pilihan lagi selain ngibrit lari berteduh di bawah pohon. Sehingga pada saat yang sama, setelah berteduh di bawah pohon, Zhou Yixian membuka pakaiannya untuk menutupi kepalanya dan duduk di bawah pohon. Sementara Xiaohuan tidak bisa memutuskan apakah dirinya akan duduk atau berdiri. Tetapi setelah beberapa saat berpikir sejenak, Xiaohuan perlahan tersenyum masam sebelum pada akhirnya memilih untuk berjongkok, sembari dirinya memeluk Xiaohui lebih erat untuk mencegahnya dari angin dan hujan yang akan mengenai sekujur tubuhnya. Yang pada dasarnya, melihat kelompok Xiaohuan dalam keadaan yang tampak sedikit memprihatinkan, Yego si tulul malah tertawa sangat girang dengan memegang payungnya serta berjalan mendekat ke arah Xiaohuan sembari melihat ekspresinya yang tampak kedinginan. Yang hal ini membuat jiwa Pak Boy perlahan muncul dari dalam dirinya saat ia mencoba menggoda Xiaohuan dengan mengiming-iminginya payung yang saat ini ada di tangannya. Akan tetapi Xiaohuan tampaknya tidak tergiur sedikit pun dengan payung yang ada di tangan Yego saat ia hanya mengangkat kepalanya sembari mengeluarkan tawa santuinya untuk melihat pria berwajah burik itu.
Dan melihat penolakan secara halus dari Xiaohuan, Yego tampak sangat jengkel, sembari matanya terus menatap tajam ke arah loli peramal itu, serta memperhatikan keadaan menyuramkannya yang terus diguyur hujan, menyebabkan wajah glowingnya dan bajunya basah kuyup. Serta setelah beberapa saat terus memperhatikan keadaan menyuramkan Xiaohuan, Yego yang melihatnya pun tampak tidak tega. Dengan segera berbalik dan mengalihkan pandangannya saat jiwa empati perlahan muncul dari dalam dirinya. Dengan tanpa sadar ia mengepalkan payungnya dengan kencang, serta berniat untuk memberikan payungnya itu kepada Xiaohuan. Tetapi pada saat yang sama, bisikan goib iblis Durjana tiba-tiba mengingatkannya untuk jangan menunjukkan sikap baiknya. Yang hal ini membuatnya langsung tersadar bahwa ia adalah cucu Dajjal, serta berulang kali mengucapkan kata-kata anak orang jahat. Sehingga pada saat yang sama, Xiaohuan yang mendengar kata yang diucapkan Yego ini pun langsung merasa aneh serta sedikit penasaran. Dengan segera melihat ekspresinya dan menanyakan kepada Yego dengan sebutan pendeta tentang apa yang ia katakan. Saat Yego yang melihat ini tampak terkejut serta ketakutan dengan pertanyaan dari Xiaohuan. Akan tetapi ia tiba-tiba mengkobarkan semangat iblis di dalam dirinya, sembari berteriak keras kepada Xiaohuan untuk tidak mengurusi perkataan yang sebelumnya dilontarkannya. Mendengar hal ini, Xiaohuan langsung tertegun dengan mengangkat bahunya serta menundukkan kepalanya dengan malu. Tetapi ketika melihat Xiaohu yang sedang memandangi dirinya sembari tertawa cikiklikan, rasa malu di wajahnya itu pun perlahan menghilang saat dia tidak bisa menahan untuk mengeluarkan senyum di wajah glowingnya. Yang pada dasarnya, setelah kelompok Xiaohuan berteduh cukup lama di bawah pohon, ketika menjelang malam, hujan deras yang terus mengguyur dari langit, alhamdulillahnya tiba-tiba berhenti. Yang hal ini buat Xiaohuan yang melihatnya pun tampak bahagia, dengan memunculkan senyum merona di wajahnya, sembari berbalik untuk meletakkan Xiaohui ke tanah. Saat monyet mata tiga itu segera menunjukkan kebahagiaan di wajahnya, dengan melompat-lompat kegirangan, sehingga menyebabkan air hujan terciprat di mana-mana, sampai-sampai mengenai Xiaohuan. Akan tetapi Xiaohuan yang melihat tingkah tulul Xiaohui ini pun malah menunjukkan tawa di wajahnya tanpa memarahinya sedikit pun. Saat ia kemudian melihat bahwa di dalam tanaman air di dekatnya ada sebuah kolam berukuran kecil, yang hal ini membuatnya berjalan ke sana serta menemukan banyaknya tumbuhan yang muncul di atasnya. Sehingga pada saat yang sama, ketika berdiri di atas kolam kecil ini, Xiaohuan melihat bayangannya sendiri di air, sembari perlahan merapikan penampilannya, mulai dari rambut yang acak-acakan terkena hujan badai sebelumnya, serta kanjut yang mereng sebelah. Akan tetapi ketika Xiaohuan masih merapikan penampilannya, Xiaohu yang masih mengamati kolam di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan melentingnya. Yang hal ini membuat Xiaohuan yang mendengarnya pun spontan terkejut serta segera menuju ke arah tempat Xiaohui berada. Dengan menemukan bahwa kolam di depan mereka saat ini muncullah makhluk aneh yang tubuhnya hampir 2 kali lebih besar dari manusia, dengan sepasang matanya menatap ke arah mereka. Dan ketika melihat makhluk aneh ini, Xiaohuan segera berseru dengan keterkejutan di wajahnya. Yang hal ini membuat Zhou Yixian serta Yego yang agak jauh darinya pun juga ikutan terkejut. Akan tetapi ketika keterkejutan ini masih terpancar di wajah kedua pria tulul ini, permukaan kolam di depan Xiaohuan secara mengejutkan tiba-tiba meledak saat semburan gelombang air yang tebal tiba-tiba muncul serta menyerang langsung ke arahnya. Yang hal ini lagi-lagi membuat Xiaohui segera menjerit keras, serta pada saat yang sama melihat gelombang air ini menyerang ke arahnya, wajah Xiaohuan perlahan memucat, tetapi ia masih tetap tenang dengan tanpa sadar mundur selangkah. Tetapi pada saat yang sama, tindakan yang diambil Xiaohuan ini masih cukup terlambat saat gelombang air tampaknya akan mengenainya dalam sekejap. Akan tetapi pada saat yang sama, Xiaohuan secara mengejutkan tiba-tiba mengeluarkan lingkaran oranye dari tangan kirinya saat lingkaran oranye itu melindungi dirinya di depannya. Sehingga pada saat yang sama, gelombang air itu pun pada akhirnya ditahan oleh lingkaran cahaya oranye di depan Xiaohuan dengan langsung berhenti di udara serta tidak dapat bergerak maju. Yang pada saat yang sama, seruan teredam juga dipancarkan dari gelombang air saat gelombang air itu segera bergetar hebat, dengan sosok hitam yang ada di dalam gelombang air itu perlahan muncul serta berniat untuk kembali ke dalam kolam setelah serangannya diblokir lingkaran cahaya oranye dari Xiaohuan. Tentu saja, melihat kemunculan sosok hitam ini, wajah Xiaohuan spontan menunjukkan ketakutan dengan berniat untuk mundur. Akan tetapi baru saja Xiaohuan mengambil langkah mundur, pada saat ini, siulan tajam segera terdengar di udara, diikuti dengan kemunculan sosok wanita berwajah glowing. Dengan kecepatan kilatnya muncul di hadapannya, yang ternyata sosok wanita ini adalah Jin Ping Er.
Sehingga pada saat yang sama, ketika Jin Pinger muncul di hadapan Xiao Huan, wajahnya segera menjadi ganas. Dengan tangan kanannya segera memunculkan cahaya energi ungu yang sangat badas. Dengan langsung masuk ke dalam kolam, mencoba menarik keluar sosok hitam itu. Serta dalam waktu singkat, setelah cahaya energi ungu dari Jin Pinger memasuki kolam, ledakan yang sangat dahsyat segera terdengar di dinding kolam, menyebabkan air di dalam kolam menyembur ke langit. Tetapi setelah ledakan dahsyat di dinding kolam ini, yang ditujukan Jin Pinger untuk memaksa sosok hitam itu keluar, sosok hitam itu tampaknya masih memiliki kekuatan tersisa. Dengan tubuhnya segera menggeliat serta melompat-lompat seperti ikan, mencoba menghindari semua serangan yang diluncurkan Jin Pinger ke dalam kolam. Yang hal ini membuatnya dengan cepat berenang kabur ke depan, bertujuan menjauhi Jin Pinger. Serta pada saat yang sama, melihat sosok hitam ini yang mencoba kabur, Xiao Huan DKK yang melihatnya pun segera terkejut dengan merasakan keanehan atas sosok hitam ini yang wujudnya tampak seperti manusia, tetapi tingkahnya mirip dengan seekor ikan. Dan ketika keterkejutan ini masih dirasakan Xiao Huan DKK, Jin Pinger yang melihat sosok hitam itu ngibrit kabur pun tampak membiarkannya. Tetapi pada saat yang sama, ia tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam di tangannya saat ia langsung melesatkannya menuju ke arah sosok hitam itu. Sehingga pada saat yang sama, setelah cahaya hitam dari Jin Pinger melesat ke arah sosok hitam itu, cahaya hitam itu pun segera menghantam sosok hitam itu, yang hal ini segera membuatnya tampak seperti ikan yang kelepek-kelepek di atas kolam. Sebelum pada akhirnya, ia melompat ke tanah di depan Jin Pinger dengan kondisi tepar. Yap. Jadi, makhluk apakah sebenarnya sosok hitam yang berwujud seperti ikan itu ya? Kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.